Di saat Indonesia tengah dilanda wabah corona seperti ini, memang sudah selayaknya seluruh komponen bangsa bersatu untuk melawan penyebaran COVID-19 itu. Karena sekuat apapun pemerintah berusaha untuk melawan virus asal Wuhan, Cina itu, tapi kalau masyarakat tidak disiplin menjaga jarak atau melakukan physical distancing, nggak ada gunanya juga. Bukankah garda terdepan dalam penanganan wabah corona itu adalah masyarakat, bukan tenaga medis seperti yang digembor-gemborkan selama ini? Presiden Jokowi beserta jajarannya sudah berjuang mati-matian memerangi wabah corona ini. Mulai dari mendatangkan alat tes COVID-19, menyediakan rumah sakit khusus untuk merawat pasien corona, dan menggratiskan biaya pengobatannya, melarang warga mudik agar tidak menyebarkan virus ke kampung halamannya, dan lain-lain. Termasuk juga memperbesar jumlah bansos seperti PKH, BLT, dan bantuan sembako, guna untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak corona, supaya kebutuhan gizi keluarganya tetap terpenuhi. Bahkan Prabowo yang pernah jadi seteru Presiden Jokowi 2 kali Pilpres mengakui sendiri bahwa Presiden selama ini berjuang demi kepentingan rakyatnya. Selama ini saya menjadi bagian kabinet Jokowi. Saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, ujar Prabowo beberapa waktu lalu. Selain itu, Om Prab juga melihat selama ini dalam pengambilan keputusan, Presiden Jokowi selalu mementingkan kepentingan rakyat miskin. Dan juga menurutnya, Presiden berkomitmen untuk membersihkan pemerintah dari praktik korupsi. Prabowo membela dan memuji Jokowi itu bukan tanpa resiko loh. Pasca menyampaikan pernyataan itu, ia ditinggalkan pendukungnya dan dihujat rame-rame oleh kalangannya. Tapi demi masyarakat Indonesia tidak salah paham soal Presiden Jokowi, ia rela menerima hujatan itu semua. Akan tetapi masih ada juga loh pendukungnya di Pilpres 2019 dulu yang nyinyir soal wabah ini. Padahal kontribusinya selain nyinyir itu nggak tahu. Pertanyaannya, siapakah orang itu? Siapa lagi kalau bukan politisi melambai yang pernah gagal membangun gerakan 2019 ganti presiden? Iya, Mardhani Alisera. Persis seperti yang dilakukan oleh kader PKS lainnya, Mardhani ini membuat pernyataan yang menggiring opini bahwa seolah-olah pemerintah nggak becus dalam menanggulangi wabah ini. Dia mengatakan penanganan COVID-19 amburadul dan telat, entah apa tujuannya. Padahal kalau ngomong telat, yang telat itu sebenarnya PKS bayar hutang ke Fahri Hamzah sebesar 30 miliar rupiah. Karena semenjak kasasinya ditolak oleh MA pada 2018 silam terkait hutang tersebut, sampai sekarang hutang itu tak dibayar-bayarkan juga oleh PKS. Padahal Fahri sudah menagih berkali-kali. Dan kini sudah masuk bulan puasa 2020 belum juga dibayarkan. Tidak pelak lantaran mengeluarkan pernyataan anfaidah padahal partainya punya hutang. Mardhani pun langsung diberi peringatan yang keras oleh netizen. Kemudian ada yang ramai menskakmat Mardhani melambai itu dengan kata bijak. Ramadan tanpa nyinyir karena sakit hati itu indah. Bahkan ada yang memanggilnya tante. Wajar bila kemudian PKS semakin hari semakin ngenes, karena begitulah representatif kelakuan kadernya, tidak berkualitas sama sekali. Padahal di Pilpres 2019 lalu, PKS sudah menyiapkan 9 nama loh untuk menjadi cawapres Prabowo. Tapi meskipun banyak, para cawapres tersebut ibarat buih di lautan saja, tidak bermutu sama sekali dan tidak punya logistik. Terbukti, Prabowo akhirnya lebih memilih Sandiaga Uno yang lebih menjanjikan dana kampanye sebagai cawapresnya untuk bertarung melawan Jokowi Ma'ruf daripada kader PKS. Pasca 9 kadernya gagal jadi cawapres, PKS sebenarnya masih berharap bisa dapat jatah kursi Wagub DKI yang ditinggalkan oleh Sandi. 3 nama pun disiapkan oleh partai yang pernah dipimpin oleh Lutfi Hasan Ishak tersebut dengan mendampingi Anies kala itu, yakni Ahmad Saiku, Agung Yulianto, dan Nurman Syah Lubis. Tapi apa daya, meskipun punya nafsu besar pengen berkuasa, kualitas kader-kader partai PKS tidak lebih dari mantan napi M. Taufik. Buktinya, mau saja percaya dengan janji eks-koruptor itu bahwa kursi Wagub DKI akan diberikan kepada partainya dengan syarat PKS mendukung Prabowo.
hingga akhirnya harus menelan pil pahit, di PHP oleh ex-napi yang pernah terjerat kasus tindak pidana logistik pemilu 2004 yang kini menjadi anggota DPD Gerindra di KI itu.